Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 29 November 2022 dalam pekan Advent pertama tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, puji dan syukur untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang bersemayam di dalam hati kami. Limpahilah rahmat-Mu, agar kami selalu terbuka dan merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami layak menerima urapan Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu dan membimbing kami sepanjang hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan.
keadilan dan menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang. Ia datang dengan megah dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah
mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam situasi sulit, masih bisakah kita bersyukur dan bergembira? Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Di akhir tahun 2022 ini, rasanya hidup semakin sulit. Tidak mudah bagi kita untuk merasa bersyukur, bahkan berbahagia. Hidup dari hari ke hari terasa semakin berat. Belum lagi pandemi COVID-19 selesai. Masih dilanjutkan dengan krisis ekonomi karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga kebutuhan sehari-hari terus naik. Tahun depan, situasi dunia akan gelap. Begitu yang sempat disampaikan Bapak Presiden Jokowi. Apakah tidak ada harapan untuk masa depan? Sementara itu, bacaan Injil hari ini menyatakan, Yesus bersyukur dan bergembira yang juga menjadi ajakan bagi kita. Tapi di sisi lain, sulitnya situasi saat ini menyebabkan orang bingung bagaimana kita tetap bisa bersyukur dalam situasi seperti ini. Salah satu julukan yang ditunjukkan pada pribadi Yesus adalah Man of Sorrow, yaitu seorang yang terbiasa merasakan sengsara dan menderita kesakitan. Injil cukup sering menuliskan Yesus sebagai pribadi yang terbiasa menderita, bahkan pernah sampai menangis. Yesus menangis di kubur Lazarus ketika melihat Maria sangat berduka cita karena kehilangan saudaranya. Walaupun Yesus seorang man of sorrow dan situasi semasa dia hidup juga sulit, tetapi yang perlu kita teladani pada apa yang kita baca dalam Injil hari ini adalah Lukas menggambarkan Tuhan Yesus begitu bersyukur dan bergembira. Mengapa? Apakah karena dia berhasil mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil? Atau karena murid-murid berhasil mengusir banyak setan demi namanya? Bukan. Yesus bersyukur dan bergembira karena Allah Bapa berkenan menyatakan Injil kepada orang-orang kecil. Ya, betul. Orang-orang kecil. Bahkan untuk menegaskannya lagi, Yesus berkata, "Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Tuhan Yesus bersyukur karena Bapa menyatakan perwahyuannya kepada orang-orang yang rendah hati dan bergantung kepadanya. Dalam kitab Yesaya ditulis bahwa Tuhan bersemayam di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Tetapi Dia juga bersama-sama dengan orang yang rendah hati dan akan menghidupkan semangat bagi orang-orang kecil, remuk, dan yang ada dalam kesulitan. Artinya adalah ketika kita bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri kita
di hadapan Allah, maka Allah akan menyertai kita dalam keadaan sesulit apapun. Bahkan, sukacita akan tercipta di tengah-tengah situasi sulit akibat pandemi dan krisis global multidimensi saat ini. Semua itu terjadi bukan dari usaha manusia atau hikmat kepintaran manusia, melainkan sukacita sejati yang datang dari Allah yang hidup. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Kami bersyukur dan bergembira kepadamu, sebab demi kasih-Mu yang tak terpikirkan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Hanya karena bantuan ilahi-Mu, usaha kami dapat berhasil. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Ia telah menjadikan kami manusia baru. Ia melebur dosa kami berkat sengsaranya. Ia merintis jalan menuju hidup abadi berkat kebangkitannya dari alam maut. Dan ia membuka pintu surga berkat kenaikannya yang mulia ke hadapan-Mu. Bapa, tolonglah kami membalas kebaikan-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.